Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy dari kelas Pendidikan Kimia B. Ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu Jurnal Studi Komputasi Metode Ab-Initio DFT dalam kajian struktural dan sifat elektronik senyawa kalsium borohidrat diamonia sebagai penyimpan hidrogen. Minyak bumi yang melimpah sebagian besar digunakan untuk memproduksi bensin atau bahan kantor lainnya. Tingginya eksplorasi minyak bumi memungkinkan cadangan minyak bumi akan mencapai masa ini sekaligus meningkatnya pemanasan global akibat produksi karbon dioksida CO2 yang tinggi. Dalam konsep energi yang dapat diperbaharui atau renewable energy, saat ini teknologi mengarah kepada pemanfaatan material zat padat yang digunakan sebagai bahan penyimpan gas hidrogen yang mudah diproduksi. Di antaranya adalah molekul kompleks amonia boran, NH3BH3 sebagai material penyimpanan hidrogen yang mampu menyimpan dan menghasilkan gas hidrogen melalui reaksi dehidrogenasi senyawa amonia boran NH3BH3 yang mengandung 19,6 hidrogen telah dipertimbangkan sebagai bahan yang menjanjikan sebagai material penyimpanan hidrogen. Namun untuk melepaskan semua hidrogen dari amonia boran membutuhkan suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1000 derajat Celcius. Campuran amonia boran dengan hidrida logam alkali yang telah dikembangkan seperti MgBH4 2 kali 2NH3 CaNH2BH3 2 kali NH3. Namun saat ini justru muncul masalah lainnya, di mana kombinasi amonia belerang dengan hidrida logam justru menghasilkan pelepasan amonia NH3 daripada gas hidrogen atau H2 seperti yang dialami oleh Chu et al. Pada senyawa CaBH4 2 kali NH3. Hal ini sangat diinginkan karena selain mempengaruhi efisiensi hasil H2 juga menyebabkan gas H2 yang terkontaminasi amonia. Reaksi dekomposisi senyawa CaBH4 2 kali 2NH3 seperti persamaan reaksi 1. Bisa dilihat persamaan reaksinya atau persamaan 2, yaitu CaBH4 2 kali 2NH3 direaksikan pada suhu 190 derajat Celcius menghasilkan 1/4 CaBH4 2 kali ditambah 1/4 Ca3 Bn2 2 kali ditambah Bn ditambah NH2 6H2. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, penggunaan teknik proyektor augmented wave untuk permodelan zat padat, dalam hal ini material CaBH4 2 kali 2NH3. Yang kedua yaitu mempelajari struktur dan sifat elektronik material CaBH4 2 kali 2NH3. Metodologi penelitian yang pertama yaitu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Pada perangkat keras ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan komputer dengan spesifikasi CPU prosesor Intel Core 2 Quad 2,66 GHz dengan physical memory 4 GB, kapasitas storage 200 GB serta GPU. Dengan perangkat lunak yang digunakan yaitu yang pertama ada program Ab-Init untuk perhitungan optimasi geometri, yang kedua yaitu ada program Atom PAW sebagai generator basis set, yang ketiga yaitu ada program Vesta digunakan untuk visualisasi struktur elektronik, dan yang terakhir yaitu ada program GNU Plot yang digunakan untuk analisis dan plotting data statistik fungsi gelombang. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Yang pertama yaitu ada pembuatan basis set plane wave. Pembuatan basis set plane wave atau basis set adalah representasi fungsi matematika yang digunakan sebagai deskriptor fungsi gelombang elektron untuk disertakan dalam perhitungan.
Basis set yang digunakan adalah plane wave, projector augmented wave atau PAW yang berbentuk persamaan. Bisa dilihat di slide. Yang kedua yaitu ada studi konvergensi energi kinetik. Basis set plane secara khusus diterapkan dalam pemodelan yang menggunakan teknik pendekatan supercell untuk sistem yang tak terhingga jumlahnya seperti kisi kristal. Parameter khusus seperti energi kinetik cutoff yang digunakan sebagai pembatas jumlah plane wave yang akan digunakan seperti pada persamaan 2. Koefisien ekspansi dari persamaan 1 akan berkurang secara eksponensial dengan meningkatnya energi kinetik dari fungsi plane wave. Persamaannya bisa dilihat di slide. Yang ketiga yaitu ada studi struktur dan elektronik kristal CaBH4 2 kali 2NH3. Metode DFT memperhitungkan bahwa energi sistem merupakan besaran kerapatan sistem sebagai nilai total dari kerapatan semua fungsi gelombang dalam sistem tersebut. Persamaannya bisa dilihat selanjutnya yaitu persamaan energi total sistem merupakan jumlah dari energi potensial, kinetik, dan energi interaksi pertukaran dari korelasi antar elektron. Persamaannya bisa dilihat. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama yaitu pembuatan basis set plane wave. Dalam sistem zat padat di mana atom tidak bisa bergerak secara leluasa seperti pada fase cair maupun gas, sehingga dapat diasumsikan bahwa dalam zat padat tidak semua elektron ikut serta dalam interaksi dengan atom lain karena sifat rigid sistem padat. Bisa dilihat pada tabel 1. Batas radius orbital core untuk mendapatkan orbital valensi sebagai basis set plane wave dari atom Ca, B, Ca, kalsium, B, boron, N, nitrogen, dan H, hidrogen, masing-masing sebesar 2,9, 1,2, 0,9, dan 0,55 Bohr. Penggunaan orbital luar atau valensi akan meringankan proses perhitungan komputasi dan menghemat waktu untuk simulasi. Selanjutnya yaitu yang akan dibahas studi konvergensi terhadap energi kinetik cutoff. Studi konvergensi energi kinetik merupakan cara untuk mengetahui basis set atau fungsi gelombang telah memenuhi kriteria baik memodelkan sistem, yang berarti dengan studi ini bertujuan mencari energi ground state terendah sistem dengan parameter energi kinetik. Energi kinetik cutoff merupakan batas perbedaan energi total sistem total hasil iterasi perhitungan hingga didapat perbedaan energi sistem 1 dengan berikutnya sebesar 0,001 Ha. Hasil grafik pada gambar 1 bisa dilihat di slide. Diperoleh selisih energi total sebesar 0,001 Ha terjadi pada energi kinetik sebesar plus minus 25,7 Ha atau 700 eV, yang berarti dengan energi kinetik sebesar 700 eV telah didapat struktur CaBH4 2 kali 2NH3 yang teroptimasi. Selanjutnya yaitu studi struktur dan elektronik kristal CaBH4 2 kali 2NH3. Studi struktur CaBH4 2 kali 2NH3 yang bertujuan mendapatkan model terbaik sesuai dengan eksperimen. Cara yang dilakukan adalah dengan optimasi geometri terhadap struktur yang didapat dari eksperimen menggunakan basis set yang telah dibuat dan parameter optimasi antara lain yaitu energi kinetik cutoff 700 eV, skema titik K point 3 kali 3 kali 3.
Optimasi menggunakan metode ab initio DFT di dalam program Abinit dan energi perubahan dan korelasi EXC elektron menggunakan pendekatan gradien tergeneralisir GGA. Bisa dilihat pada gambar kedua dan gambar ketiga. Untuk gambar kedua yaitu struktur kisi kristalnya, dan gambar 3 yaitu struktur 3D kristal CaBH4 2 kali 2NH3. Hasil optimasi didapatkan bentuk geometri CaBH4 2 kali 2NH3 ini seperti pada gambar 2. Pada gambar 2 di mana dalam satu kisi kristalnya berisi 76 atom yang tersusun dengan space group ortomobik. Perhitungan komputasi menggunakan satu kisi kristal CaBH4 2 kali 2NH3 dalam keadaan meruah atau bulk seperti pada gambar 3 menggunakan teknik supercell. Pada gambar 3, parameter kisi hasil optimasi diperlihatkan pada tabel nomor 2. Selanjutnya yaitu dengan geometri struktur posisi atom di dalam kisi yang juga tidak mengalami banyak perubahan seperti dalam tabel 3. Optimasi struktur kisi yang disajikan pada tabel nomor 2 di slide sebelumnya yaitu memperlihatkan bahan setiap parameter kisi menghasilkan data yang tidak jauh berbeda dengan hasil eksperimen. Hal ini menjadi poin penting dalam optimasi struktur kristal CaBH4 2 kali 2NH3 untuk menghasilkan data kisi kristal yang serupa dan dapat dibandingkan dengan eksperimen. Hal ini diperjelas pada tabel 3, yaitu menampilkan 10 atom, yaitu ada Ca, B, N, H1, H2, H3, H4, H5, H6, dan H7 yang menjadi perwakilan dari 76 atom kisi kristal CaBH4 2 kali 2NH3 yang menghasilkan koordinat struktur yang mirip. Selanjutnya yaitu analisis struktural. Metode komputasi ab initio DFT adalah metode yang sangat baik. Terdapat 4 analisis strukturalnya. Yang pertama yaitu struktural kristal CaBH4 2 kali 2NH3. Struktur kompleks sistem CaBH4 2 kali 2NH3 berbentuk oktahedral dengan ion Ca2+ sebagai atom pusat yang dikelilingi oleh 4 molekul BH4- pada sisi bidang dan 2 molekul NH3 pada sisi atas bawah seperti yang ditampilkan pada gambar 4. Bisa dilihat di slide. Data dari tabel 4 memperlihatkan atom H dari BH4- memiliki jarak lebih dekat dengan atom pusat Ca2+, mengindikasikan atom Hb memiliki muatan parsial negatif sehingga lebih menyukai untuk interaksi dengan atom pusat Ca2+ yang memiliki muatan positif H+. Yang kedua yaitu sifat elektronik sistem kristal CaBH4 2 kali 2NH3, yaitu kerapatan keadaan orbital atom atau biasa disebut density of state DOS, merupakan analisis terhadap jumlah keberadaan per interval energi terisi oleh elektron. Analisis DOS digunakan untuk menganalisis keterlibatan ikatan kimia antar spesies kimia dari sistem kristal. DOS memiliki bentuk besar intensitas total kerapatan EV dari tiap orbital atom berbanding besar energi EV dari orbital, seperti pada gambar 5. Pita elektron valensi energi rendah di sekitar min 7,89 EV merupakan
kontribusi pita elektron atom Hb dari molekul BH4- dan sangat berdekatan dengan pita elektron atom Hb dari molekul NH3 di daerah 7,48 eV. Selisih pita konduksi analisis struktur pita elektron dari kristal CaBH4 2 kali 2NH3 yang diperlihatkan dalam grafik pita pada gambar 6. Pada tabel 5 ini, sejauh penelitian ini dilakukan, belum ada hasil penelitian eksperimen tentang besar dari nilai celah pita energi band gap dan dari kristal. Namun dengan membandingkan dengan hasil secara teoritis dari penelitian lain seperti pada tabel ini, yaitu tabel perbandingan besar band gap. Pada gambar 7 memperlihatkan bahwa kerapatan potensial atom Ca yang paling besar. Sedangkan pada tabel 6 ini yaitu memperlihatkan distribusi kerapatan elektron lebih dominan terdapat pada atom B. Pada molekul BH4-, distribusi elektron lebih besar pada atom Hb daripada atom B, mengindikasikan muatan Hb lebih cenderung parsial negatif, sedangkan pada atom B sebagai parsial positifnya. Pada tabel 6 ini juga memperlihatkan distribusi kerapatan elektron lebih dominan terdapat pada atom Hb dibandingkan atom B pada molekul BH4-, sehingga memberikan gambaran bahwa atom Hb lebih bermuatan negatif dibanding atom B. Yang keempat yaitu sifat dehidrogenasi CaBH4 2 kali 2 NH3. Data pada tabel 7 memperlihatkan bahwa energi ikat Hb lebih rendah dibandingkan energi ikat Hn. Energi ikat Hb lebih rendah dibandingkan energi ikat Hn. Pada Hb yaitu energi ikatnya yaitu 2,363, sedangkan Hn itu memiliki energi ikat lebih tinggi yaitu 3,429, yang mengidentifikasikan bahwa hidrogen dari atom boron lebih diprioritaskan untuk terjadi disosiasi terlebih dahulu dibandingkan hidrogen dari nitrogen. Studi dekomposisi material dengan pelepasan molekul BH3 dilakukan untuk mempelajari interaksi NH3 dengan material CaBH4 2 kali 2 NH3 atau kalsium borohidrat diamonia. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu kesimpulan dari hasil review yang saya lakukan yaitu model senyawa CaBH4 2 kali 2 NH3 atau kalsium borohidrat diamonia terbaik telah berhasil didapat dengan menggunakan teknik proyektor augmented wave atau PAW dari metode density functional theory atau DFT, yang merupakan teknik yang lebih cocok untuk material zat padat. Hasil model yang mirip dengan eksperimen dapat digunakan untuk mempelajari bentuk, struktur, dan sifat elektronik senyawa kalsium borohidrat diamonia, termasuk sifat penyimpanan hidrogen di dalamnya. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.